keselamatan psikologi sama pentingnya dengan keselamatan fisik. Yang orang pasti akan menghadapi kondisi stressful. Betul. Jadi misalnya NPD itu cirinya gini nih. Nah, yang baca dia tersugesti tuh. Kitanya juga mungkin harus lebih aware untuk Betul. gimana caranya mengatasi itu gitu ya. Nah, ini top management ini kan sebagai para decision maker, para policy maker gitu yang membuat strategi. Kita pun punya satu program untuk membantu atau mengassist dari sisi psikologisnya. Jadi berbentuk konseling. Sedang mengalami satu kondisi yang mengganggu stabilitas mentalnya. Halo Precision Friends, selamat datang di podcast Fact Talks, tempat di mana kita ngobrol santai tapi tetap berbobot tentang dunia kerja dan membahas dinamika di dalamnya. Kali ini aku Sherin sebagai host ditemani dengan Mbak Mayen selaku Assistant Manager Selection di First Asia Consultants. Oke, hari ini kita mau membahas apa nih Mbak Mayen? Hari ini kita mau membahas mungkin satu topik yang udah banyak didengar gitu ya. Yang lagi rame gitu ya. Lagi rame, tapi mungkin tahu-tahu nggak tahu gitu, sering dengar, tapi mungkin itu emangnya tuh apa sih gitu, yaitu tentang mental health, terutama di organisasi ya, karena mungkin sebagian besar klien kita baiknya adalah organisasi ya. Oke. Terus dari awal dulu kali ya, kita kan masih agak-agak sedikit bingung nih, kesehatan mental tuh apa sih? Gimana Mbak Maya? Jadi kesehatan mental itu sebetulnya suatu konsep yang kalau orang psikologi itu udah kenal banget lah ya gitu, apalagi misalnya para psikolog klinis. Jadi banyak sekali yang mendeskripsikan tentang mental health itu apa. Terus teori-teorinya juga banyak. Kayaknya setiap tokoh psikologi itu punya versi masing-masing tentang apa itu mental health. Tapi ini kita ambil dari WHO aja kali ya. Oke, boleh. Yang lebih general gitu ya. Jadi kalau menurut WHO, mental health itu adalah kondisi di mana seseorang itu sejahtera yang ditandai dengan dia itu menyadari potensi dirinya seperti apa, kemudian dapat mengatasi tekanan normal yang terjadi dalam kesehariannya, lalu dapat bekerja secara produktif dan juga bisa memberikan kontribusi terhadap lingkungannya atau komunitasnya gitu. Jadi kalau kita lihat dari definisi yang WHO itu ada 3 kunci ya sebetulnya. Pertama, dia memahami dirinya. Jadi dia tahu tentang saya ini punya apa aja ya gitu. Resources diri itu yang saya miliki itu apa aja. Termasuk juga yang misalnya mungkin saya tuh nggak punya gitu, nggak punya kapabilitas atau nggak punya skill untuk itu gitu. Itu yang disebut dengan memahami diri. Jadi tahu batasan ya, tahu boundaries tentang diri kita sendiri. Terus yang kedua tadi mengatasi tekanan ya. Mengatasi tekanan kalau di WHO tuh sudah disebutkan yang normal. Artinya kan setiap hari tuh stresor pasti ada di mana-mana gitu ya. Dan general banget gitu. Setiap orang pasti akan menghadapi kondisi stressful. Betul. Ada yang sering ditemui, ada juga yang tiba-tiba meningkat dari biasanya kejadian-kejadian tertentu gitu. Kalau menurut WHO itu dia bisa mengatasi tekanan itu. Jadi kalau dari mengatasi tekanan, intinya adalah bisa problem solving. Oke. Gitu. Jadi problem solving di sini tadi ya, dia kan sudah paham ya resources dirinya. Dia tahu saya tuh punya apa aja untuk solve problem saya gitu. Lalu kemudian bisa menyelesaikannya. Dan yang ketiga tadi produktif dan berkontribusi. Jadi produktif itu ranahnya untuk pribadi ya. Jadi kita tahu saya bisa mencapai apa, saya bisa menghasilkan apa. Dan juga sudah ada efeknya ke lingkungan, yaitu tadi yang kontribusi itu tadi. Oke, menarik ya. Nah, kalau soal fenomena Gen Z nih Mbak, menurut Mbak yang menjadikan mental health itu sebagai excuse itu seperti apa? Kan Gen Z sekarang sudah masuk ke organisasi ya, jadi entry level pegawai atau karyawan entry level itu sekarang sudah diisinya dengan banyak Gen Z. Betul. Dan ada fenomena di mana mereka semacam menggunakan mental health-nya sebagai excuse gitu ya. Tapi mungkin kita perjelas dulu nih.
excuse di sini maksudnya mungkin lebih ke mereka menyatakan kondisi saya itu seperti apa gitu ya. Nah itu terjadi karena sekarang kan perkembangan informasi tuh mudah banget ya didapat di benar banget. mana-mana. Terus banyak juga ahli-ahli di psikologi maupun ahli-ahli yang berhubungan atau praktisi yang related dengan mental health itu kayak ngasih banyak sharing, ngasih knowledge dan lain-lainnya. Nah itu sebetulnya bagus untuk tadi awareness ya Awareness, benar. tentang jadi kondisi diri kita tuh kayak apa gitu. Tapi resikonya yaitu memperbesar peluang untuk yang mendengarkan itu menjadi self diagnose. Nah, itu tuh banyak Gitu. ya. Iya, jadi kayak atau juga jadi kayak sugesti nih, kayak misalnya kan yang paling sekarang banyak tuh NPD ya, di Ya, mana-mana betul. ya. Padahal ketika seorang psikolog atau psikiater mendiagnosa NPD itu tentunya melalui proses assessment yang panjang, Panjang ya. mengumpulkan banyak data gitu. Terus dilihat gejala ini ada nggak, gejala ini ada nggak gitu. Baru nanti tegak diagnosis. Tapi kan kalau yang di sharing itu kayak potongan-potongan informasi ya gitu. Betul. Jadi misalnya NPD itu cirinya gini-gini nih. Nah, yang baca dia tersugesti tuh itu kayaknya saya Kayaknya atau gue bahkan deh, betul gitu. atau misalnya justru oh ya nih temen gue NPD atau bos gue NPD dan lain-lainnya padahal ya bisa jadi memang ada karakternya yang sama tapi belum sampai ke Belum tentu harus disorder itu, gitu ya. belum sampai ke personality disorder gitu hanya sifatnya aja gitu yang biasanya dimiliki NPD tapi dimiliki juga nih orang-orang sekelilingnya dia dan begitupun kayak anxiety gitu ya sekarang Iya. atau misalnya trauma yang paling sering gitu padahal untuk menegakkan diagnosa trauma itu juga itu balik lagi ada kayak syarat-syaratnya dulu deh gitu. Aspeknya banyak ya Mbak ya. Aspeknya banyak. Nggak cuma bisa ngelihat dari itu langsung self diagnose. Betul. Ternyata kita punya itu gitu kan ya. Mungkin kesadaran kitanya juga mungkin harus lebih aware untuk gimana caranya mengatasi itu gitu ya. Betul. Yang paling penting itu. Kalau udah kayak gitu tuh kira-kira nih organisasi tuh perlu nggak sih mengecek kondisi mental calon karyawannya sebelum masuk kerja? Perlu nggak? Sebetulnya bukan hanya sebelum ya, tapi before and during. Jadi ini nih menarik kemarin itu saya lihat di postingannya HIMSI ya. Jadi HIMSI itu lagi baru ada kegiatan seminar forum dengan APA. Di forum itu salah satu direkturnya tuh ngomong kayak gini, keselamatan psikologi sama pentingnya dengan keselamatan fisik. Jadi biasanya kalau organisasi kan kalau misalnya program MT atau misalnya mau masuk ke satu perusahaan tuh ada MCU ya. Yes, betul. Salah satu tahap seleksinya medical check up. Mental check up. Nah, kalau kita mengacu ke pernyataan si direktur tadi, ya berarti bukan hanya fisik yang dicek, tapi juga mental health-nya. Tapi ini perlu ditekankan ya, mengecek mental health di sini bukan untuk memberikan judgement bisa kerja atau tidak. Karena itu kan assessment-nya beda lagi ya. Yes. Biasanya ada assessment hard skill atau assessment soft skill gitu. Atau misalnya interview user yang tahu orang ini kira-kira punya skill-nya atau enggak untuk posisi tertentu gitu. Tapi lebih untuk memberikan informasi mengenai orang yang saya hire ini dari sisi mentalnya seperti apa, sehingga apakah di organisasi saya sudah ada program-program atau support yang bisa diberikan gitu. Jadi bukan untuk menjudge yes or no-nya ya, tapi ya sama halnya dengan MCU gitu. Kayak misalnya ada orang udah bagus banget, udah apa banget gitu. Tapi misalnya ada sedikit lah hipertensinya. Nah biasanya kan yang kayak gitu lebih ke awareness dulu ya gitu. Tapi bukan menjadi patokan kecuali yang memang misalnya sakitnya sudah berat dan gimana gitu. Tapi minimal MCU itu kan juga untuk meng-capture kesehatan fisiknya itu gimana gitu. Nah ini sama halnya dengan kalau kedudukannya mengecek mental health untuk sebelum di hiring itu ya sama sebetulnya. Jadi bukan untuk memberikan judgement bisa kerja atau tidaknya gitu. Kemudian kalau during nih selama jadi bukan hanya di awal doang nih, tapi kalau misalnya sudah masuk ya nggak selesai sampai di situ juga gitu. Tetap dari organisasi sebaiknya ada support yang diberikan untuk memelihara kesehatan mental tadi gitu.
Kayak di beberapa perusahaan besar kan tiap ada salah satu benefitnya itu MCU tahunan dikasih ya untuk setiap pegawainya. Nah itu kalau misalnya balik lagi kesehatan psikologis sama kedudukannya sama pentingnya dengan kesehatan fisik, jadi seharusnya pengecekan rutin untuk mental health juga dilakukan. Berjalan beriringan gitu ya Mbak ya. Oh. Gimana nih Mbak cara organisasi bisa mengetahui dan menjaga kondisi mental karyawannya? Kalau mengetahui ya tentunya melalui pemeriksaan tadi ya. Oke. Karena yang bisa memberikan diagnosa apakah mental health-nya baik atau misalnya sedang ada penurunan atau Ya. misalnya sedang tidak stabil, itu pastinya orang-orang yang punya keahliannya gitu atau para ahlinya gitu. Dan kalau untuk menjaga ini sebaiknya memang ada culture-nya yang mengarah untuk mensupport kesehatan mental setiap individu yang ada di dalamnya. Oke. Jadi Gimana? kalau bicaranya culture kan, wah nggak bisa berubah dalam semalam gitu Iya, ya. betul. Tentunya itu kalau bicara mengenai culture itu adalah langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dan rutin gitu. Sehingga nanti terbentuk suatu ekosistem atau suatu culture yang membantu para pegawai atau para karyawan itu bisa terjaga kesehatan mentalnya gitu. Oke. Bukan dalam artian orang-orangnya jadi tidak gampang stres atau tidak stresan gitu ya. Iya. Yang namanya stres tuh pasti ada, yang namanya masalah pasti ada. Yang penting adalah bisa mensupport untuk mengembalikan ke kondisi awal gitu, atau membuat mereka memperlihatkan tadi ya produktivitas dan kontribusi terbaiknya dengan kapasitasnya dengan kondisi mentalnya masing-masing gitu. Oke. Nah, siapa saja nih Mbak yang berhak mengetahui kondisi mental health karyawan dalam organisasi? Pihak-pihaknya siapa aja? Siapa ajanya ya. Nah kalau ya tentunya kalau misalnya di struktur organisasi yang ngurus karyawan itu kan biasanya human capital ya. Yes, betul. Nah itu sebetulnya human capital mungkin lebih ke yang membuat program kah atau misalnya merancang tujuan atau bentuk atau parameter culture yang itu seperti apa gitu, definisi culture-nya itu bagaimana, tapi tentunya yang melaksanakan semuanya gitu ya. Ya, Tapi balik lagi kalau misalnya siapa yang berhak mengetahui, pastinya biasanya ada bagian khusus gitu ya yang dibawahi di human capital, dan tentunya biasanya adalah top management. Mengapa top management? Nah, sebetulnya kalau di taraf top management pentingnya untuk mengetahui secara fenomena. Jadi misalnya apakah gejala-gejala misalnya mentalnya kurang stabil atau misalnya banyak yang bermasalah secara psikologis, ini terjadinya di 1-2 orang atau misalnya sudah menggejala gitu di bagian mana atau bahkan di seluruh organisasi. Nah ini top management ini kan sebagai para decision maker, para policy maker gitu yang membuat strategi. Nah ini penting untuk mengetahui kondisi organisasinya tuh seperti apa dari sisi mental health-nya itu tadi gitu. Sehingga kalau misalnya mau ditelusuri mengapa atau misalnya ada apa gitu, apakah stresornya justru datang dari organisasi itu sendiri. Jadi ada orang yang tadinya mental health-nya baik-baik saja, tapi pas masuk dia Nah, jadi iya gitu. Apakah itu penyebabnya? Sehingga berarti kan harus take action gitu ya Iya, dari si organisasinya. menarik ya. Hmm. Tadi kan mungkin dengan leader yang bisa memahami bawahannya gitu ya. Tapi mungkin kan ada Mbak sebagian karyawan yang merasa kayaknya nggak cukup gitu. Jadi gimana nih Mbak? Kalau misalnya kapan kondisi mental karyawan ini perlu ditindaklanjuti? Kan nggak mungkin kan ditangani oleh atasannya doang yang mungkin emang nggak punya kapasitas Betul. untuk konseling gitu. Gimana tuh Mbak menurut Mbak? Betul. Jadi itu tadi ya, leader itu misalnya lebih untuk first aid-nya, untuk menurunkan sedikit aja, tapi tidak sampai ke penyelesaian sumber masalah utamanya gitu. Betul. Jadi sebetulnya preventif itu paling baik. Jadi sebelum adanya problem,
Nah itu tadi dengan membentuk habit yang mensupport atau yang mendukung kesehatan mental, menjaga kesehatan mental itu paling baik gitu. Yes. Tapi kalau misalnya sudah sampai ada masalah atau muncul gejala-gejala, nah ini yang paling kelihatan tuh. Biasanya ini yang paling early warning banget itu adalah penurunan kinerja atau produktivitas. Nah itu pasti, nah biasanya kan atasan disisir dulu tuh. Karena ini bukan, karena ini bukan, karena ini bukan gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya setelah ditelusuri, ternyata problemnya mungkin ada terganggu gitu kestabilan mentalnya atau misalnya sedang menurun kesehatan mentalnya. Nah ini itu berarti yang perlu dilakukan namanya sudah langkah korektif atau langkah koreksinya tuh kayak gimana. Jadi harus diapain gitu ya. Nah, Jadi kalau kapan, nah itu pasti sesuai dengan gejala-gejala yang muncul. Nah yang paling common dan yang paling early warning itu pastinya penurunan produktivitas. Karena balik lagi tadi ya ke awal banget, ciri-cirinya healthy secara mental itu produktif dan bisa memberikan kontribusi gitu. oke. Nah, langkah-langkahnya untuk mendukung itu tuh apa aja nih, Mbak? Paling sederhana itu paling mudah gitu ya, maksudnya yang gak perlu gimana, pastinya adalah mendengarkan dulu. Jadi ditanya dulu gitu ke karyawannya. Nah itu kalau misalnya langkah awalnya ini sudah gak pas, itu biasanya bukan malah membantu tapi memperburuk. Oh, Gitu. bisa gitu ya? Bisa. Jadi misalnya atasannya udah nanyanya, kok produktivitasnya menurun, target nggak achieve dan lain-lainnya. Oke. Tapi Sensitif jadinya ya. betul. Tapi dihayati oleh si pegawainya sebagai bentuk pressure tambahan. Nah itu kan jadinya memperburuk tuh kondisi dia gitu. Nah itu kalau misalnya itu layer pertama tuh pasti adalah orang-orang yang berhubungan langsung sama si orang ini. Gitu. Either itu atasan langsungnya atau misalnya peersnya, teman-teman Teman satu setimnya gitu. timnya. Terus pertanyaannya kalau atasannya gimana dong? Kalau atasannya yang bermasalah gitu. Ya kan kalau di organisasi selalu ada jenjang gitu ya. Jadi Betul. si para leader ini juga tidak hanya dia ngurusin orang lain, tapi juga harus diberikan comfort, harus diberikan rasa secure bahwa tenang aja, kamu ngurusin orang lain, kamu juga diurusin kok gitu. Jadi jangan semuanya dibebankan ke si para leader ini, tapi si para leader ini juga harus dibantu, di backup juga untuk dia bisa memanage dirinya sendiri juga gitu. Nah itu tadi ya, jadi lagi kalau misalnya apa yang bisa dilakukannya, pertama konfirmasi dulu ke orangnya. Apa yang terjadi, misalnya apa yang dirasakan, apa yang difikirkan, lagi ada apa atau gimana. Lalu yang kedua, berikan kebebasan ke dia untuk nyamannya tuh kita handle ini tuh kayak apa. Caranya gitu ya. Betul. Jadi misalnya apakah butuh bantuan dari kami, misalnya dari pihak organisasi gitu. Nah itu tadi ya, kalau misalnya sama atasan layer pertamanya nggak berhasil, nah itu mungkin sudah waktunya dari pihak yang dinaungi oleh human capital untuk intervensi di situ gitu. Lagian biasanya kan memang kayak gitu ya. Iya. Atasan kalau udah mentok tuh pasti lapornya HRD HRD. atau ke HC gitu ya, ke Betul. human capital. Nah itu dari situ, dari human capitalnya tentunya jadinya harus punya peran-peran konsultansi juga gitu. Jadi untuk mediator ada problem ini antara si karyawan, terus atasannya menyatakan yang bisa dilakukan sampai sejauh ini tapi ternyata belum membantu gitu. Jadi kan diserahkan gitu ke pihak human capital dan disinilah gitu perannya untuk itu tadi akan lebih membantu kalau misalnya ada program-programnya atau si human capitalnya punya channel-channelnya gitu. Kalau misalnya untuk problem ini better saya melibatkan siapa atau refer kemana kayak gitu. Atau tapi ya balik lagi tanya juga ke karyawannya nyamannya tuh mau kayak apa. Tapi dari organisasi misalnya bisa mendukung ini gitu. Karena nggak bisa ya Mbak, kayak kita memaksakan karyawannya juga untuk melakukan apa yang sebenarnya dia nggak suka gitu ya. Karena mungkin ada yang ngerasa kayak kayaknya nggak suka deh diginiin gitu. Tapi itu perlu, tapi gimana gitu kan ya. Kadang-kadang suka kayak gitu sih. Jadi penting juga tuh untuk memahami setiap orang itu punya otoritas atas dirinya masing-masing ya.
Jadi kalau misalnya dari si pegawainya atau si karyawannya merasa nggak apa-apa deh gitu, saya nggak pakai fasilitas dari company, saya mau cari sendiri. Ya. Nah, ya nggak apa-apa, dibiarkan saja senyamannya dia itu gitu, tapi bikin perjanjian gitu sama dia. Karena dari sisi organisasi kan ya tetap ada itu tadi ya, produktivitas dan Yes. kinerjanya tetap harus dipantau. Tapi ya misalnya bikin perjanjian, oke nggak apa-apa, silahkan kamu handle sendiri tanpa menggunakan fasilitas dari perusahaan, tapi perlu laporan ya gitu misalnya, atau nanti kita akan cek per bulan atau per 3 bulannya sama atasanmu tentang kinerjamu atau gimana gitu. Jadi pentingnya tadi ya, pertama adalah tidak memberikan judgement Betul. dan acknowledging tadi. Jadi menyadari bahwa oke, karyawan saya sedang bermasalah, lalu dia memilih solusinya atau memilih jalannya menggunakan jalan dia sendiri gitu. Tapi ya bikin janjian aja gitu. Kalau gitu misalnya kita akan cek per 3 bulan atau per berapa lama kayak gitu. Tetap di-review lagi gitu ya, Mbak ya. Betul. Oke. Nah, ini nih. Gimana cara menjaga kerahasiaan atau confidentially terkait kondisi mental karyawan dalam organisasi gitu. Siapa nih Mbak yang bertanggung jawab juga nih atas ini gitu? Confidentiality-nya ya, jadi kerahasiaannya. Ya tentunya pihak itu tadi ya yang memang ditugaskan oleh organisasi untuk membuat program-program atau mengawasi itu tadi program-program yang mendukung mental health-nya. Jadi pasti pihak yang itu tadi yang mengelola semua datanya, yang punya semua datanya, atau yang menjadi penghubung kalau misalnya menggunakan jasa eksternal gitu untuk konseling kah, atau misalnya untuk assessment mental health-nya kah gitu. Jadi dan ini pun ada batasannya. Jadi kalau terkait confidentiality ini, terutama misalnya dari First Asia ya, jadi ini yang diterapkan di First Asia. Jadi kan kita pun punya satu program untuk membantu atau mengassist dari sisi psikologisnya. Jadi berbentuk konseling. Tapi data konseling kita ini kan jadi ada 2 klien ya. Pertama adalah si pasiennya gitu ya, si orang yang dikonselinginnya, dan si organisasi yang bekerja sama dengan First Asia-nya. Betul. Nah, kalau dari kita tetap menggunakan prinsip kode etik dari HIMSI terkait confidentiality data antara saya dan pasien saya atau konselingnya saya. Itu kan semua yang terjadi di durasi konseling itu sifatnya sangat konfidensial ya. Bahkan diagnosa pun kalau tidak ada keperluannya gitu, kita sebetulnya tidak boleh misalnya sharing konseling kalau saya, terus saya punya kesimpulan nih, oh Sherin itu problemnya gini gitu. Kalau saya perlu men-share ini, saya tetap harus minta consent dari Sherin. Kayak misalnya, Sherin boleh, kalau menurut saya gitu, akan lebih baik kalau misalnya bosmu tahu nih tentang ini, supaya nanti membantu kamu juga dalam proses penyembuhannya gitu. Itu kalau Sherin tidak mengizinkan ya kita harus cari alternatif solusi lain kayak gitu. Jadi kalau terkait yang menjaga data pun ini sebetulnya lebih ke data secara general aja, bahwa siapa yang sedang bermasalah dan misalnya sudah progresnya misalnya sudah sampai mana kayak gitu. Tapi tetap semua hal-hal yang sifatnya confidential antara kode etik antara psikolog dan pasien itu tetap dijaga. ya. Jadi ada part-part yang untuk keperluan organisasi, untuk pendataan gitu misalnya bisa kita kasih, tapi misalnya untuk yang detail-detailnya seperti apa, itu biasanya kita keep. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau misalnya kita mau cerita atau konsul dengan ahli yang ada di organisasi tersebut gitu ya Mbak. Betul. Karena kerahasiaannya akan tetap terjaga juga. Betul. Gitu. Ada kode etiknya yang Iya. harus diikuti. Nah, ada nggak sih Mbak case menarik dari klien kita mungkin yang pernah seperti ini?
Nah ini sebetulnya menarik di sini bukan dari sisi case-nya saya sebagai psikolog ya, Iya, tapi lebih ke situasinya nih yang menarik. situasinya. Jadi ada salah satu kliennya First Asia yang menggunakan itu tadi ya program untuk uh, kita namanya TAP ya, Talent TAP. Assistance Program. Jadi program ini tadi bertujuan sesuai dengan namanya ya, Talent Assistance. Jadi mengassist para talent di dalam suatu organisasi dari jadi approach-nya adalah individual, penanganan individual. Either itu dia sudah bermasalah secara psikologis ataupun yang misalnya dia lebih butuh counseling untuk development diri misalnya, atau misalnya ketika dia ada suatu kondisi yang mungkin sedang tidak nyaman buat dia, terus butuh orang untuk diskusi, untuk bicara gitu. Itu bisa menggunakan di program ini, service layanan ini. Oke. Jadi dari si klien ini sebetulnya ketika dia kontak gitu, ketika dia hubungi kita, Ya. dia cuma bilang, tolong gitu, ini ada satu key person kita, jadi ini orang tuh orang penting membawahi satu divisi yang mungkin semacam paling krusialnya lah gitu di di si organisasi itu gitu. Nah terus dia ini head-nya. Oh. Tapi si dia head-nya ini sedang mengalami satu kondisi yang mengganggu stabilitas mentalnya. Jadi case-nya itu orang ini pasangannya tuh meninggal. Jadi ini grief ya. Nah, kalau dari sisi problem, dari sisi case, the loss of spouse itu kehilangan pasangan itu adalah penyebab depresi peringkat paling pertama. Wow, Gitu. nggak nyangka ya ternyata itu Iya. bisa menjadi depresi yang tinggi juga Betul. gitu. Jadi case-nya adalah itu. Nah, sebelumnya si head-nya ini tidak dilaporkan atau tidak punya riwayat masalah psikologis lain ya. Oke. Nah, di situ menariknya. Jadi si organisasi ini kan tahu nih ada satu kondisi dan ada satu kejadian yang terjadi di salah satu key person-nya dia gitu. Jadi datang ke kita pun itu sebetulnya adalah langkah preventif. Wow. Jadi dari mereka bukan bilang kan kita cek ya, apakah sudah terlihat gejala awal gitu, gejala-gejala depresinya atau apanya. Dari mereka, dari kami sih tidak mendetek itu gitu. Dan memang baru-baru juga gitu, kayak misalnya baru 2 minggu sebelumnya atau apanya gitu ketika kontak ke kita. Oh gitu gitu, iya, ya udah kalau misalnya orangnya berkenan, ya silahkan hubungi kita untuk kita jadwalkan sesi counseling-nya. Nah di situ menariknya itu adalah penanganan case atau penanganan situasi yang di-acknowledge tuh ya sama si organisasi bahwa oh karyawan saya sedang mengalami satu kondisi atau satu peristiwa yang bisa mengganggu atau yang dikhawatirkan gitu ya, pasti berpengaruh nih ke mentalnya. Ya, gitu. Lalu sebelum ada keluhan, mereka sudah nawarin duluan gitu. Mau nggak nih kita tuh punya kerjasama gitu dengan dengan salah satu instansi yaitu kita ya First Asia untuk konselingnya gitu. Kalau mau gitu. Si karyawannya setuju, ya udah langsung kita lakukan proses counseling. Jadi saat itu pun yang saya lakukan gitu sama orangnya bukan berbentuk treatment yang seperti apa gitu, tapi lebih ke yaitu proses mendampingi dari proses grievingnya orang ini aja gitu. Jadi pertemuan pertama dia lebih banyak menggambarkan relationship dia sama istrinya gitu ya gitu deh, orang-orang yang baru ditinggal seseorang yang sangat penting gitu. Jadi kan biasanya tuh dia cerita tentang orang yang pergi atau orang yang meninggalnya ini dan apa-apa diungkapkan juga tuh kekhawatirannya tuh seperti apa gitu. Jadi saya pun treatment nggak banyak ngapa-ngapain sebetulnya, tapi lebih ke oke, kamu sedang berduka gitu, ayo kita dengarkan, ayo kita proses. Lebih dipahami lagi gitu ya Mbak, karena kan orang berduka mungkin emang butuh juga teman cerita apa yang dia rasain mungkin karena kebanyakan diem atau apa gitu ya. Betul. Dan ini balik lagi ya, ini kan yang meninggalnya itu adalah spouse ya atau pasangannya. Tentunya itu akan mengganggu kayak struktur hidupnya gitu. Jadi kehilangan satu fondasi yang pentingnya. Jadi kan chaos tuh.
Ya, betul. Apa anak-anak saya nanti gimana gitu, terus anak-anak saya nanti kalau kerja saya kerja sama siapa Banyak gitu-gitu ya. kekhawatiran jadinya ya. Betul. Nah itu apa yang kita sisir satu-satu sampai dia pun perlu memproses emosi-emosi yang dia rasakan dan lain-lainnya gitu. Nah jadi ya itu kalau dari sisi case-nya ya sebetulnya ini bukan case yang aneh atau unik atau seperti apa, tapi lebih ke menarik dari sisi penanganan si Organisasinya sendiri organisasinya gitu. gitu. Jadi ini adalah contoh penanganan yang paling pas sebetulnya. Jadi organisasi acknowledge bahwa ada suatu peristiwa atau suatu kondisi yang dialami oleh si karyawannya dan dia pun bergerak cepat karena orang ini adalah itu tadi key person. Jadi kalau orang ini produktivitasnya menurun, tentu itu akan berpengaruh, betul juga gitu kan. Jadi pada akhirnya yang berdampak juga akan ke organisasi gitu. Jadi dari sisi organisasi pun ini sebetulnya bukan suatu hal yang percuma atau suatu hal yang cuman cost gitu, tapi balik lagi dengan memelihara kesehatan mental tadi ya, definisinya balik lagi orang-orangnya kalau mereka sehat mental cirinya adalah produktif dan bisa berkontribusi gitu. Betul. Aduh, menarik banget ya. Mungkin ada nggak nih Mbak sedikit tips untuk menjaga mental health karyawan bagi organisasi? Ada nggak? Organisasi ya, pertama pasti adalah gain understanding. Paham sih kalau di organisasi itu kan orangnya banyak. Ya, betul. Terus ya sih yang ngurusin satu divisi, tapi itu balik lagi yang mengerjakan harusnya itu semua. Jadi sosialisasi itu perlu dan orang yang mensosialisasikannya, misalnya pihak-pihak yang diserahi tanggung jawab itu tadi, mereka pun juga harus gain deeper understanding tentang apa itu mental health misalnya, atau misalnya bagaimana langkah-langkah atau misalnya support apa yang bisa diberikan untuk menjaga mental health itu tadi ya. Itu nanti disusun ke dalam bentuk-bentuk program kah atau misalnya habit-habit apakah gitu yang mau diberdayakan atau diberlakukan di suatu organisasi gitu. Dan yang kedua setelah paham, aware. Jadi kita punya pemahaman tapi kita cuek-cuek aja yang nggak akan jalan juga ya. Betul. Gitu. Jadi harus aware, harus lebih sensitif atau lebih peka gitu untuk melihat kayaknya orangnya sedang oke, kayaknya orangnya sedang tidak oke. Itu tadi ya, gejala awal yang paling simple atau yang paling kelihatan itu pasti produktivitas gitu. Dan kemudian yang ketiga, take action. Jadi kalau sudah paham, sudah tahu gitu, sudah aware, tapi nggak ngapa-ngapain ya sama aja juga gitu. Jadi perlu take actionnya, either itu tadi mempersiapkan langkah-langkah preventif untuk memeliharanya, dan kalau sudah ada problem, sudah ada yang mental health-nya butuh bantuan gitu atau sedang tidak stabil, kuratifnya atau jadi harus kayak apa gitu. Untuk tips si karyawan ini ada nggak Mbak? Tadi kan karyawannya tadi kan mungkin lebih ke organisasinya ya. Betul. Sekarang posisinya sebagai karyawan tuh tipsnya sebagai apa? Oke, kalau dari sisi kitanya ya sebagai individunya, pasti yang pertama kalau kita balik lagi tadi ke indikator mental health dari WHO, pertama adalah aware, memahami diri sendiri, self awareness ya kita biasa nyebutnya. Jadi selalu berangkat dari pemahaman diri sendiri. Saya ini punya problem apa? Saya ini bagaimana? Dalam situasi seperti apa saya biasanya berespon seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya direnungkan biasanya ketemu tuh trigger kita tuh apa. Jadi misalnya kalau masalah atau situasi yang kayak gini sih saya biasanya nggak apa-apa, tapi ada kondisi atau situasi yang seperti apa, nah itu yang saya nggak bisa atau belum efektif untuk menghandle apa yang saya rasakan dan menghandle respon saya untuk di situasi itu gitu. Jadi itu yang namanya self awareness itu tadi. Jadi kalau misalnya ada stresor tambahan atau bahkan satu kejadian besar gitu ya yang tadi mempengaruhi mental health-nya, dengan kita paham kapasitas diri kita gitu, kita sebetulnya bisa juga tuh lebih
menilai ini bisa saya handle sendiri dengan cara-cara yang biasa saya lakukan, atau ini sudah waktunya saya minta bantuan. Gitu. Lalu yang kedua, acknowledge. Denial is not helping for everyone. Baik diri kita sendiri dan juga buat orang lain. Kadang kan denialnya orang-orang tuh udah lihat kamu tuh kayaknya begini gitu. Ayo dong, kita counseling yuk gitu. Atau misalnya kayak apa, tapi di dirinya tuh gak apa-apa kok, gak apa-apa gitu. Iya. Biasa aja kok, gitu ya. Padahal gejala-gejalanya dia udah kelihatan tuh sama orang lain gitu. Jadi acknowledge, menyadari, mengakui bahwa ya saya sedang punya problem ini gitu. Dan ini misalnya bisa saya handle ataupun misalnya saya butuh bantuan gitu. Jadi tadi ya case-nya leadernya peka, bawahannya juga harus asertif gitu. Ya, betul. Jadi datang ke leadernya atau misalnya ya kan first layer-nya leadernya ya misalnya sebelum ke HC misalnya mungkin ke orang terdekat dulu yaitu atasan atau peers-nya atau teman-teman setimnya. Saya tuh sedang lagi kayak begini nih gitu. Jadi kalau misalnya dari bawahnya juga nggak ngomong apa-apa, leadernya itu tadi misalnya contohnya dia ngeliat produktivitasnya menurun, tapi si yang ditanya gitu si karyawannya denial. Enggak, biasa aja kok Bu atau Pak, saya sih fine aja gitu. Ya kan jadinya leadernya juga oh gitu ya, oh ya udah gitu. Padahal gejalanya sudah terlihat gitu. Jadi tips kedua untuk si individunya itu tadi acknowledge denial itu bukan sesuatu yang produktif. Terus yang ketiga adalah take your own action. Jadi healing process is always starts within ourselves. Jadi percuma kalau kamu punya seperangkat army, baik itu dari atasanmu, HRD-mu atau HC-mu, dan ada pihak-pihak lain gitu yang membantu either itu ke psikiater atau ke psikolog, tapi kalau dari kamunya tidak memulai, tidak berangkat atau tidak bergerak juga, ya bantuan-bantuan itu jadi nggak akan berpengaruh banyak gitu. Jadi selalu dimulai dari diri sendiri, membulatkan tekad. Biasanya tuh ini problemnya, nggak berani, takut. Sama halnya dengan misalnya, aduh, saya udah sering sakit kepala, saya udah terus disuruh, ya udah cek gitu, itu kan, aduh enggak deh gitu, udah deh kayak biasa aja, kayaknya biasa aja gitu. Padahal misalnya tahu-tahu udah gejala stroke ringan atau apa gitu kan, amit-amitnya ya gitu. Tapi itu tadi, jadi harus take action dimulai dari kitanya, minimal dengan asking for help, dengan menyatakan apa yang sedang terjadi di diri saya gitu. Oke, menarik ya guys. Aduh, seru banget obrolan hari ini dari fenomena mental health yang sering banget dijadikan excuse sampai gimana organisasi bisa lebih peduli dan mendukung karyawannya dalam menjaga kesehatan mental karyawan. Yang jelas, kesehatan mental itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan ya guys, baik oleh individu maupun organisasi. Kalau lingkungan kerja bisa suportif, pastinya karyawan juga bisa lebih produktif dan nyaman bekerja. Betul nggak Mbak? Betul. Oke. Thank you guys sudah menonton episode kita hari ini. See you di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Thank you Mbak. Thank you, Sherry.